Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Marilah kita selalu menghiasi diri kita dengan sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Sungguh indah dan mulia sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu. Sifat-sifat mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah juz 1, juz 2, juz 3. Kemudian surah Ali Imran juz 4. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-A'raf juz 9. Kemudian di surah Ar-Ra'du juz 13. Kemudian surah Al-Hajj juz 17, surah Az-Zariyat juz 26, dan di surat lainnya. Di antaranya tadi disebutkan di dalam surah Al-Baqarah juz 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain dikatakan Al-Quran itu hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi di ayat ini dikatakan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Maka ini tidak bertentangan. Ayat yang ini dengan ayat yang tadi tidak bertentangan. Artinya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena hanya orang yang bertakwalah yang menerima dan tunduk kepada Al-Quran serta mengamalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka pada ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami rizkikan kepada mereka. Di ayat ini disebutkan 3 sifat. Sifat yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib mencakup beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dahulu, para rasul dahulu, hari kiamat, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang gaib. Maka orang yang bertakwa itu tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat malaikat, tidak pernah bertemu rasul-rasul dahulu, namun mereka beriman dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali. Sifat yang kedua adalah yuqimunas shalah, mendirikan salat. Jadi bukan hanya melaksanakan salat, tapi mendirikan salat, yaitu melaksanakannya dengan ikhlas, mencontoh Rasulullah, dengan khusyuk, tumakninah, dengan melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Dan salat yang seperti inilah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala firman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sifat yang ketiga adalah dermawan. Mereka dermawan, yaitu menginfakkan sebagian harta mereka, baik itu infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Sifat berikutnya disebutkan pada ayat setelahnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu, dan mereka yakin akan kehidupan akhirat. Jadi mereka beriman kepada Al-Quran dan juga termasuk As-Sunnah, karena As-Sunnah adalah wahyu yang kedua. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul dahulu, seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab lainnya yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seluruh rasul diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat
wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab. Sifat yang terakhir adalah mereka beriman dengan adanya hari akhir. Mereka yakin adanya surga neraka. Mereka yakin semua manusia akan dibangkitkan, seluruh makhluk akan dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu seluruh manusia dan jin akan diberikan catatan amal, ditimbang seluruh amal mereka, ada yang dimasukkan ke surga dan ada yang dimasukkan dalam neraka. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan mereka itulah orang yang beruntung. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, ingin beruntung di dunia dan akhirat, kita haruslah mengamalkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semuanya termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.